Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldika Senopa, NIM 0201202042, jurusan Hukum Keluarga Islam dari Winsu. Sebelumnya saya membuat video ini dengan landasan tugas dari mata kuliah yakni Legal Drafting dengan dosen pengampu Ibu Silpi Asrat Nitawati SHMKN. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang mata pelajaran Legal Drafting. Pengertian legal drafting. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu legal dan drafting. Secara harfiah, kata legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan drafting bermakna perancangan atau pengonsepan. Legal atau terdaftar adalah sesuatu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Contohnya, memiliki sertifikat tanah dari BPN. Ilegal, kebalikan daripada legal atau tidak terdaftar. Ilegal adalah kebalikan dari legal, yaitu sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Contohnya, anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Ilegal karena tidak memiliki SIM atau KTP. Legal drafting yaitu perancangan atau pengonsepan secara keseluruhan. Legal drafting yaitu perancangan naskah hukum atau perancangan kontrak. Pengertian legal drafting secara sempit adalah penyusunan peraturan perundang-undangan secara luas. Legal drafting adalah kegiatan praktik hukum yang menghasilkan peraturan. Sebagai contoh, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Hakim membuat keputusan pengadilan yang mengikat publik. Swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti perjanjian kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Adapun yang selanjutnya yakni dasar-dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai sumber hukum negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada 3 asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan, yakni yang pertama asas yuridis, yang kedua asas filosofi, dan yang ketiga asas sosiologis. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang itu. Yang pertama adalah asas yuridis. Asas yuridis adalah sangat penting, artinya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu berkaitan diantaranya A. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. B. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dari mulai muatan peraturan. Yang C adalah keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Yang kedua adalah asas filosofis. Asas filosofis ini adalah peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofi atau ideologi negara, dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai peraturan hukum yang terkandung dalam Pancasila. Baik, yang ketiga adalah asas sosiologis. Asas sosiologis adalah berkaitan dengan kondisi, keinginan, dan hidup dalam masyarakat berupa kerukunan atau tuntunan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Baik, yang selanjutnya yang saya jelaskan adalah
unsur-unsur negara hukum adalah yang ada beberapa komponen juga. Yang pertama adalah perlindungan hak-hak asasi manusia, yang kedua adalah pembagian atau pemisahan untuk menjamin hak hukum. Yang ketiga ada pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah peradilan administrasi dan perselisihan. Mungkin sampai di sinilah penjelasan dengan mata kuliah legal drafting. Apabila ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.